wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat saja meskipun orang memandang baik. Hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullun finnar, gitu kan. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah nih. Ya. Jidat gosong, angus kayak gini, tidak ada contoh dari Rasulullah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TSTV, kesempatan kali ini menanggapi ceramah Carami Ustadz Wahabi ya. Ini dua Wahabi sekaligus ya, sekalian karena temanya sama, maka dua orang saya tangkapi sekaligus ya, agar saya tidak dianggap mengada-ngada atau fitnah oleh mereka. Simak video beliau berdua ini, tapi bukan bersamaan ya, secara bergantian. Ini bersang videonya. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullun finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan akan membawa ke dalam api neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Umar, setiap bid'ah itu sesat saja meskipun orang memandang baik. Meskipun orang bilang itu hasanah, tetaplah bid'ah. Oke pemirsa, itulah dia ya ceramah dari Ustadz Yazid Jawas dengan Ustadznya Khalid Basalamah, sama-sama membahas bid'ah. Yang saya komentari pertama kali adalah kulla bid'atun dhalalah. Jangankan pemahamannya pemirsa, bacaannya pun ya, baca hadisnya pun salah. Bagaimana memahami? Baca hadis pun salah ya. Bagaimana yang benar? Mari kita bahas. Nah, ini hadis yang sering mereka gunakan sebagai senjata untuk menyerang orang Islam lainnya ya. Ini dari sahabat Jabir, an Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya. Kita bahas kalimat hadis ini ya. Tadi Khalid Basalamah yang ini yang dibaca ya. Kulla bid'atun katanya. Apa betul? Kulla bid'atun dhalalah. Kemudian di belakangnya diwakaf. Apa dia karena tidak tahu membacanya bagaimana atau memang biasa mewakaf ya? Baiklah, kita bahas dari segi kalimatnya. Dari segi kalimatnya dulu ya. Fa inna khairal hadisi ya. Ini ya, innahnya langsung saya bahas innahnya. Inna ini dalam ilmu nahwu itu adalah tansibul ismah wa tarfa'ul khabar. Tansibul ismah wa nasabkan isimnya. Isimnya ini khairah berupa isim mufrad. Karena berupa isim mufrad maka tanda nasabnya dengan fathah. Maka bacanya fa inna khairal hadisi. Si dibaca kasroh. Ini karena mudhaf ilaih. Khairah mudhaf, al hadisi mudhaf ilaih. Kitabullahi agak singkat ya, tidak saya bahas semuanya biar tidak terlalu panjang konten ini. Kitabullahi, kitabu ini khobaruh innah ya. Makanya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Khobarnya innah ini adalah rofa'nya dengan dhamma. Kitabullahi sama. Kitabu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Nah, ini wa khairal huda. Saya artikan, maka sesungguhnya adapun paling baiknya hadis kitabullah ialah
kitab Allah yakni Al-Qur'an. Wa khairul huda ini atof ya, ikut pada khairah ya. Jadi kalau disamakan dengan ini maka fa inna khairul huda. Nah, untuk tidak terlalu banyak kalimatnya maka ini langsung diikutkan dengan waw dihubungkan dengan waw atof ini. Wawnya waw penghubung, waw huruf atof. Maka hukumnya sama dengan ini. Nasab. Sama-sama menjadi isimnya innah karena nasab. Wa khairul huda. Ya, sesungguhnya paling baiknya petunjuk huda Muhammadin ialah petunjuknya Nabi Muhammad. Dan di sini khobarnya innah juga. Kenapa kok ini tidak dhammah? Karena ini kan khobarnya inna itu rofa. Kalau isim mufrad rofanya dengan dhammah. Di sini kok tidak dhammah? Karena di sini adalah alif yang isim yang diakhiri oleh alif pemirsa. Jadi huda dhammatun muqaddaratun, huda Muhammadin, huda mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Wa syarrul umuri ini atof lagi, atof pada ini khairul hadis. Muhdasatuha khobar lagi. Nah ini ya yang tadi yang dibaca Khalid Basalamah tadi dibaca wa kullu bid'atun. Dari bacanya sudah salah bersai. Jadi ini atof pada khairah. Jadi bacanya wa kullu bid'atin. Ini mudhaf ilaih bukan bid'atun. Ini bukan khobar ya. Wa kullu mudhaf bid'atin mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu hukumnya jar. Karena isim mufrad ini isim mufrad, isim yang bermakna tunggal, yaitu kata benda yang menunjukkan makna satu, maka dijerkan oleh kasroh. Wa kullu bid'atin. Bukanlah bid'atun, salah. Itu namanya Ustaz goblok. Nah, jadi Ustaz kok goblok. Dari kalimatnya sudah salah bacanya. Wa kullu bid'atin dolalatun. Nah, ini adalah khobar juga khobarnya innah ya. Banyak khobarnya memang. Khobar boleh lebih dari satu ya. Kullu mudhaf atin mudhafun ilaih. Jadi yang benar wa kullu bid'atin bukan kullu bid'atun. Santri pasti paham ini sudah ya. Sekarang kita kembali pada pembahasan sud dari hadisnya ya. Saya ingatkan ada saudara-saudara Salafi Wahabi yang menonton video ini ya. Tadi dikatakan ya kullu ya, makna kullah semuanya katanya, tidak ada dikecualikan. Ingat ya, harus konsisten. Jangan mencela-mencela, lah tuah, lah deplok je. Bidaki antara caca be cacing itu. Jadi orang Wahabi itu biasanya mencela-mencela. Modal galang ngeles lah konah ya. Belum saya lanjutkan, kemarin sempat di kolom komentar itu ada yang disuruh diskusi, debat dengan Khalid Basalamah. Oke, silahkan, saya tidak takut. Hubungkan saya dengan Khalid Basalamah. Ayo, siapa di antara teman-teman Salafi Wahabi yang mau menjadi media antara saya dengan Khalid Basalamah atau dengan Kong Jawa sekalian? Saya siap bahas bab ini. Yang bisa memfasilitasi dan menjadi media, menjadi perantara antara saya dengan Khalid Basalamah, hubungi saya lewat kolom komentar. Oke? Jadi dikatakan tidak ada bid'ah hasanah. Dia sangat heran katanya kalau ada bid'ah hasanah. Baik, yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu bukan ulama sekarang ya. Bukan ulama mutaakhirin, bukan ulama tabi'in. Siapa yang mengadakan ada bid'ah hasanah? Itu Sayyidina Umar. Hah? Berani menyalahkan Sayyidina Umar. Ingat riwayatnya. Setelah Sayyidina Umar berhasil menjadikan sholat tarawih itu berjamaah oleh Sayyidina Umar, beliau berkata, nikmatil bid'atu hadihi, paling baiknya, sebaik-baiknya bid'ah ya ini ada selawis sholat tarawih berjamaah. Itu Sayyidina Umar sendiri yang bilang.
Mau nyalahkan Sayyidina Umar. Sama santri-santri sekarang sudah tidak nutut ilmunya, cuman besar mulut saja mau menyalahkan Sayyidina Umar. Ingat sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Kalau berdasarkan dari sini, maka Sayyidina Umar itu tidak melakukan bid'ah. Kemudian tadi kata kullah, kita ambil mudahnya sudah kuluh. Dikatakan semuanya bid'ah itu sesat. Oke, tapi harus konsisten ya. Harus konsisten. Kalau bid'ah sesat, maka termasuk Anda berdua juga melakukan bid'ah sesat itu. Apa? Kita lihat foto ya. Kita lihat foto. Apa bid'ahnya? Nah ini ya, maaf. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah nih. Ya, jidat gosong, angus kayak gini, tidak ada contoh dari Rasulullah nih. Pernahkah Nabi menganjurkan jidat ini gosong? Ayo, pernahkah Rasulullah? Adakah hadis yang menjelaskan tentang sabda Rasulullah tentang jidat gosong? Wa yusannu jidat gosong, ada? Gak bakalan ada. Terus pakai mic. Nah, adakah Rasulullah mencontohkan berdakwah, menyampaikan agama, menyampaikan ilmu agama dengan menggunakan mic ini, ya, mikrofon? Ada contohnya. Kalau ada contohnya, Nabi pernah memakai mic dalam apa? Bertausiah kepada sahabat, saya ikut Wahabi. Kalau ada. Terus di syuting, ada kameranya. Ini pakai kamera kan? Pernahkah Rasulullah dalam berdakwah menyampaikan Islam kepada para sahabat, kepada kaum Quraisy dulu itu baik di Mekah atau Madinah pakai kamera? Kesana kemari Nabi bawa kameramen. Ada hadisnya. Kalau ada hadisnya saya ikut. Pakai meja. Nah ini kan, pakai meja, pakai kursi kayak gini. Kan Nabi tidak contohkan ini. Kan ini juga bid'ah ini. Juga masuk neraka. Kenapa? Karena kata-kata kulun tadi. Ini. Kulla bid'atin. Makanya jangan dengan ini jangan sampai ada yang mengatakan, oh itu hanya bid'ah untuk masalah ibadah, bid'ah masalah agama itu tidak boleh mengada-ngada. Untuk masalah di dunia itu boleh loh. Kalau begitu mencela-mencela. Ini kulun ini ya tidak ada pengecualian ini. Ini kalian sendiri yang ngomong nih ya, kulun semuanya ini ya. Saya mencela-mencela, tapuk kok. Ya. Jadi kulun ini semuanya maknanya. Artinya tidak ada pengecualian. Kalau ada pengecualian itu ada kata-kata illah di sini. Illa bid'atan dunwiyawiyatan. Enggak ada illah di sini. Ada pengecualian. Kulun ya. Nih, ini ilmunya kamu sendiri kan? Ilmu kalian Wahabi ini kan? Semuanya tidak ada pengecualian ya. Jangan mencela-mencela. Harus konsisten. Semuanya bid'ah. Tidak ada bid'ah diniyah, tidak ada bid'ah dunyawiyah, sama. Maka pidato pakai mic masuk neraka. Pidato duduk di kursi ada mejanya, ada tehnya, masuk neraka. Kenapa? Karena kullu bid'atin. Semuanya bid'ah. Dari rumah ke tempat pengajian naik mobil bid'ah. Nabi tidak naik mobil, Nabi pakai unta. Ini sudah sering dibahas oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ustadz, kiai tentang bid'ah. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah di NU itu sudah tidak ada masalah dengan bid'ah ini. Karena kita punya pedoman masing-masing. Seandainya Wahabi ini ya tidak memaksakan pemahamannya ya kepada kami tidak akan menanggapi ya. Karena mereka yang memaksakan pendapatnya harus diterima. Jangan bilang tidak memaksakan ya. Kalau tidak memaksakan itu cukup diamalkan sendiri-sendiri, tidak usah menjelek-jelekan orang. Ini kan enggak kan? Yang tidak mengikuti pendapatnya dibilang bid'ah masuk neraka kan, seperti itu. Jadi jangan salah paham, kami yang mengomentari ini karena mereka duluan yang menyerang kami.
kami NU yang disalah-salahkan, kami Ahlussunnah wal Jamaah yang disalah-salahkan ya. Sebetulnya kak kita itu semuanya kita umat Islam ya. Wahabi dengan kami itu sebetulnya satu umat ya, sama-sama umat Nabi Muhammad. Tapi mereka itu kan kayak nanya menangnya sendiri. Jadi pemahamannya dia harus dipakai orang lain. Ini saja ya. Itu sama dengan kita ibaratkan orang makan lah. Contohnya saya sendiri, saya ndak suka kalau makan bakso senangnya putihan, ndak suka kecap, ndak suka saus, ndak suka sambal. Dah, antum sendiri belum tentu menyukai apa yang saya sukai, kan begitu. Dalam beragama itu sudah jelas kita memaksa mengajak orang lain beragama Islam saja itu tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Apalagi kalau sudah Islam punya pendapat masing-masing. Jadi contoh Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Hambali walaupun beda pendapat. Beliau berdua saling menghormati, saling menghargai. Walaupun berbeda pendapat, dalilnya sama, hadisnya sama, Qur'annya sama. Tapi beliau berbeda pendapat. Nah, itu harus kita contoh. Ya. Beda dengan Wahabi ini ya, pendapatnya sendiri harus diikuti. Jadi ayo nah ya. Kita punya imam masing-masing. Masing-masing imamnya tidak sama, ya sudah dipakai. Yang Wahabi, Salafi Wahabi silakan amalkan agama Islam sesuai pemahaman agamanya sendiri. Yang kami NU kami laksanakan keyakinan, amaliyah, ibadah sesuai dengan pendapat imam kami. Beres sebetulnya, tidak ada masalah. Cuma mereka yang bikin ribet, yang bikin masalah. Pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini tanggapan dari saya terhadap Ustaz-Ustaz Wahabi. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.